Shalom, selamat sore Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita dapat kembali beribadah bersama. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan hadir dan siap melawat setiap kita, amin. Karena itu mari kita siapkan hati untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih dan setiamu Tuhan yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu Tuhan untuk membawa pujian penyemangat kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau disenangkan, Kau dipuaskan oleh setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, bersama-sama kita katakan, amin. Mari dengan sukacita kita mau sambut Raja kita. Dialah Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Yesus
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan, berkati sinyal pada saat ini, biarlah supaya lewat pemberitaan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan tema Juru Selamat yang Sederhana. Bacaan kita terambil dari Lukas pasal 2 ayat 6-7. Lukas pasal 2 ayat 6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran seorang bayi biasanya disambut dengan berbagai persiapan yang menyibukkan orang tuanya. Terlebih kelahiran bayi pertama. Pasti ibu-ibu juga mempersiapkan dengan sangat baik. Saya ingat ketika dengan Leli sebelum anak lahir, kami mempersiapkan nama bayi. Ya. Cari yang terbaik, cari yang tercocok gitulah ya. Kemudian kami tetap doakan. Yang kedua, selain nama, biasanya kita menyiapkan pakaian. Ya, kalau sekarang pada waktu juga anak saya mau lahir, maka disiapkanlah pakaian-pakaian. Nah, biasanya bagi cowok itu warna biru. Kalau cewek itu biasanya warna pink. Bahkan ada yang sampai kamar-kamarnya juga dengan warna yang sama. Ya, jadi artinya kalau cowok warna biru dan kalau cewek warna pink. Tempat persalinan pasti juga mencari yang terbaik, yang ternyaman. Dan sekarang di masa pandemi, saya percaya bahwa tempat persalinan yang teraman itu juga yang dicari dan sangat dicari. Selain itu juga biasanya kita menyiapkan, orang tua menyiapkan hadiah-hadiah bagi mereka yang memberikan kado pada waktu atau memberikan ucapan selamat pada waktu nanti bayinya lahir. Disiapkanlah manye. Dan banyak hal-hal yang biasanya dipersiapkan untuk kelahiran seorang bayi, terlebih-lebih kelahiran bayi pertama. Namun bila kita mengamati kisah kelahiran Yesus, maka kesan sederhanalah yang terlihat. Mari belajar dari peristiwa Natal pertama bagaimana Tuhan berkarya di dalamnya. Bagaimana supaya kita bisa sederhana? Yang pertama adalah tidak berlebih-lebihan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Natal bagi Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuan di atas segala Tuan, adalah daerah pinggiran. Jauh dari tempat Kaisar Agustus memerintah, jauh dari tempat kediaman sang wali negeri di Syria, bahkan bukan juga ibu kota Yudea, Yerusalem. Jauh dari pentas utama sejarah dunia, regional maupun nasional, hanya kota kecil yang bernama Bethlehem. Lahir di tempat yang sederhana dan dalam keluarga yang relatif sederhana pula. Kesederhanaan ini makin jelas bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis anak Zakaria. Ayah Yohanes adalah siapa? Seorang imam. Sedang ayah Yesus seorang tukang kayu. Pemberitaan atau pemberitahuan kelahiran Yohanes terjadi di Bait Allah di Yerusalem, pusat peradaban Yahudi. Sementara kelahiran Yesus diberitahukan di kota kecil bernama Nazaret. Kelahiran Yohanes terjadi di rumah, sedang Yesus lahir di sebuah kandang hewan. Bahkan dilahirkan setelah melewati perjalanan yang melelahkan, menghadapi penolakan dari tuan rumah untuk kamar tempat berteduh. Lahir di kandang binatang. Bayi Yohanes diletakkan di tempat tidur nyaman, sementara bayi Yesus diletakkan di palungan yang kotor dan hina dan hanya dibungkus dengan lampin kasar. Kelahiran Yohanes dirayakan kerabat dan tetangga, sedangkan kelahiran Yesus hanya dihadiri para gembala yang merupakan kelompok orang sederhana.
Kelahiran Sang Juru Selamat, peristiwa terbesar dalam segenap sejarah, terjadi dalam keadaan yang paling sederhana. Yesus adalah raja atas segala raja, tetapi ia tidak dilahirkan atau hidup seperti seorang raja dalam hidup ini. Semua ini melambangkan anak Allah yang mulia dan agung, tetapi rela mengosongkan dirinya dengan datang menjadi manusia, bahkan lahir di tempat yang hina. Kasihnya membuat ia rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi kaya dalam segala hal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, namun dalam kesederhanaannya justru kalau kita baca Matius 2 ayat 1-6 dikatakan begini. Lihat ya, walaupun dalam kesederhanaan tapi kita bisa melihat bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Matius 2 ayat 1 dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes. Ya, ini yang luar biasa. Yang pertama saya pakai nomor itu, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ternyata berita atau kelahiran Yesus yang sederhana ini menjadi berita yang sangat luar biasa bagi orang Majus. Ya, biasanya kita lihat hanya 3 orang saja orang Majus, tapi orang Majus ini membawa rombongan yang banyak. Bahkan bukan sehari 2 hari orang Majus ini datang ke Bethlehem untuk melihat Yesus yang dilahirkan itu. Perjalanannya katanya selama 2 tahun. Ini peninggian yang sangat luar biasa. Yang kedua dikatakan dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Orang Majus bertanya-tanya. Dikatakan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3 katakan, nah Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ternyata kelahiran yang begitu sederhana, Raja Herodes yang saat itu memerintah mendengar juga. Walaupun dilahirkan di kota kecil, ternyata berita itu tetap terdengar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan di ayat 4, maka lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikumpulkannya. Ya, siapa yang dikumpulkannya? Semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kelahiran yang begitu sederhana, kelahiran yang begitu hanya di tempat yang jauh, yang terpencil, ternyata didengar, bahkan Herodes katakan dikumpulkan. Siapa? Imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, ayat 5 katakan mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kelahiran Yesus sederhana, ada 4 ya. Nah, saya ingin juga membacakan Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dikatakan begini ayat 13, dan tiba-tiba Lukas 2 ayat 13, tampaklah bersama-sama dengan 4, lihat. Ini yang keempat, malaikat itu sejumlah besar dan bala tentara yang memuji Allah. Ternyata kelahiran Yesus yang sederhana di tempat terpencil dilihat, disaksikan oleh malaikat yang besar. Bahkan sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah karena Yesus dilahirkan. Bahkan ayat 14 katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu yang keempat. Saya ingin menunjukkan yang kelima juga. Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka, siapa? Orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lihat, di tempat terpencil pun, di tempat yang sederhana pun, kalau itu dalam rencana Tuhan, maka Tuhan menyiapkan segala keperluan, kebutuhan, bahkan yang terbaik. Dikatakan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Oleh sebab itu benarlah apa yang dikatakan oleh Mazmur 75 ayat 7, dikatakan sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Maka dalam kesederhanaan pun Yesus tetap mengalami
peninggian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yesus Kristus yang datang dalam kerendahan, juga dalam kehinaan, demikian juga kita dipanggil untuk apa? Untuk bersukacita dalam perendahan diri di hadapan Tuhan. Jagalah agar sukacita Natal kita, walaupun dalam kesederhanaan, tetap menjadi pertunjukan di hadapan orang lain dan dunia ini. Bahwa kelahiran Yesus itu tetap akan dimuliakan dan akan tetap memuliakan Tuhan. Mari, dalam kesederhanaan pun kita tetap bisa melaksanakan ibadah Natal. Dan kita punya tujuan, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Keadaan yang menyertai kelahiran Kristus begitu rendah dan terjadi di dalam semua kondisi yang bisa disebut hina. Kristus tidak memiliki kemuliaan dunia atau daya tarik jasmania. Semenjak dilahirkan di bumi sebagai manusia, Kristus telah menjalani setiap bentuk rasa sakit seorang manusia. Penolakan, kehausan, kelaparan, kemiskinan, menggelandang, atau tak punya rumah, bahkan tak punya kuburan. Diolok-olok, diludahi, dipukuli. Kehilangan orang yang dikasih, menjadi korban ketidakadilan dan kejahatan. Semua itu memuncak pada kematian yang mengerikan di atas kayu salib. Begitu akrabnya Yesus Kristus hidup bersama-sama manusia yang tertindas, lengkap dengan pengalaman kesengsaraannya, sampai-sampai ia disebut sebagai seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Yesaya 53 ayat 2-5 dan kemudian disambung dengan 7 dan 9, kita akan melihat dikatakan Yesaya 53 ayat 2 sebagai taruh, katanya, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ya, ternyata dari tanah kering, bukan tanah yang subur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan 4. Tetapi sesungguhnya, ini yang sangat luar biasa, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Amin. Ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada penderitaan yang Yesus alami dari kelahiran sampai kematiannya yang tidak terkait dalam penderitaan kita. Karena sesungguhnya penderitaan kitalah yang dia pikul dan dosa kitalah yang dia tanggung. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 tadi. Permulaan kehidupan Yesus di dunia tidak hanya sederhana, tetapi ia juga datang ke dunia dilanda kekeringan rohani. Ada 400 tahun kekosongan. Namun Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Di tengah masalah yang ada sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, mari kita mulai membangunkan orang kembali. Mari kita memulai pelayanan di depan umum dalam kesederhanaan. Dan di hari Natal ini, mari kita lihat hati kita dan temukan sifat-sifat juru selamat yang sederhana. Apa? Yang pertama, tidak berlebih-lebihan. Namun dalam kesederhanaannya itu justru apa? Membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Jadi mari, kalau juru selamat yang
kita punya adalah yang sangat sederhana, kita pun akan melakukan itu dalam kesederhanaan di bulan Natal, di bulan Desember ini. Lewat kesederhanaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Saat ini kami boleh belajar firman Tuhan, di mana juru selamat kami yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, tetapi membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan itu hidup di dalam kehidupan kami, supaya lewat kehidupan kami yang kami melakukan seperti Engkau lakukan, yang hidup dalam kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan, membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ibu-ibu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal, kemuliaan Natal menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom ibu-ibu, wanita Betel Indonesia, Pasir Koja yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu, wanita Betel Indonesia untuk bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa untuk berkat dari Bapa di sorga. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, lalu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk gerejamu di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita yang terus setia beribadah bersama-sama, bersekutu khususnya di dalam WBI Pasir Koja. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan para wanita Betel Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu, wanita Betel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah setia beribadah. Teruslah setia di dalam keharmonisan rumah tanggamu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai wanita Betel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.